الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبفضله تستر العيوب والزلات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita iman dan takwa sehingga kita bisa melakukan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah di masjid tercinta Al-Mujahidin, tempat yang sangat mulia dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa kepada kita semua di dalam mengemban amanah mulia, dan kita senantiasa berharap mendapatkan syafa'atul udma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa, karena Allah tegaskan bahwa sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fattaquni ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui momen Idul Adha ini, marilah kita tunaikan dengan maksimal kita sebagai khalifatullah fil ardi, yaitu tugas untuk bersama-sama memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya yang syarat akan pengorbanan, sehingga hari raya ini dikenal dan familiar di antara kita dengan Idul Kurban. Penamaan dengan Idul Kurban bukan sebatas karena ada anjuran untuk pemotongan hewan kurban, melainkan terdapat pengorbanan luar biasa yang dilakukan Khalilullah Ibrahim dan keluarga tercintanya untuk kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia. Pengorbanan pertama yaitu ketika Nabi Ibrahim Khalilullah meninggalkan istri tercintanya Siti Hajar dan putranya Ismail kecil di tengah gurun tandus gersang, tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Hanya terdapat Baitullah atau Ka'bah al-Musyarrafah yang menjadi alasan Nabi Ibrahim Khalilullah meninggalkan keluarga tercinta. Hal itu sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 dari surat Ibrahim yang ke-14, Rabbana
inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku Ibrahim telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, ghairi dzi zar'in, dan berada di sisimu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Rabbana liyuqimus salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Inilah yang pada hari-hari ini seluruh masyarakat dari penjuru dunia berduyun-duyun untuk menunaikan ibadah haji. Sekali lagi, itu adalah salah satu dari pengorbanan Khalilullah Ibrahim yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minas samarati, dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Subhanallah para jamaah, di tengah kehidupan Makkahul Mukarramah yang tandus, tetapi hari ini kita menyaksikan variasi buah ada di sana. Itu menunjukkan diijabahnya doa Nabi Ibrahim Khalilullah. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Artinya para jamaah, saat kita semua diberikan kesadaran untuk sholat seperti hari ini, begitu pula mereka yang berhaji, dan lebih dari itu berbagai aneka rizki, di antaranya adalah buah-buahan, adalah bagian dari diijabahnya doa Nabi Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya Al-Wasid lil Qur'anil Karim menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah meninggalkan istri tercinta Siti Hajar dan putra tercintanya Ismail kecil di tengah gurun tandus agar dekat dengan Baitullah, sehingga keluarganya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat. Karena dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang pertolongan dari arah yang tidak terduga. Ini pula sepantasnya saat putra-putri kita tercinta meninggalkan daerah kita, KPR Bukit Silosari Permai, baik untuk sholat maupun studinya, hal yang sepantasnya yang kita pesankan kepada putra-putri tercinta adalah pesan yang telah disampaikan oleh Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Imam Al-Lusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani meriwayatkan bahwa Siti Hajar yang ditinggalkan, sekali lagi para jamaah, tidak hanya pasif dan diam. Ia menanyakan kepada suami tercintanya Ibrahim berulang kali, kenapa mereka ditinggalkan di tempat yang tandus dan tidak berpenghuni ini? Apakah itu dilakukan karena perintah Allah ya Ibrahim? Nabi Ibrahim Khalilullah menjawab, wahai istri dan anak tercinta, memang betul kami meninggalkan Mekah menuju Palestina adalah dalam rangka mengemban risalah. Itu pula yang semestinya menjadi misi kita bersama. Saat kita melakukan perjalanan, maka yang pantas kita lakukan adalah berserah diri
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya bahwa itulah tugas mulia kita sebagai khalifatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif teologis, Siti Hajar sangat meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan keseimbangan lingkungan, sehingga ia berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Begitu pula sebaliknya sebanyak 7 kali perjalanan, sampai Allah menjawab dengan dihadirkannya sumber dari segala kehidupan, yaitu air Zam-Zam. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan tidak hanya dinikmati mereka yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, bahkan para jamaah keberkahannya dinikmati oleh seluruh umat Islam di dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedangkan dalam perspektif ekologi, usaha Siti Hajar untuk menemukan sumber mata air harus menjadi pelajaran bagi kita betapa penting posisi air dalam kehidupan, sehingga harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Dalam suasana Idul Adha yang mulia, perlu khatib ingatkan bahwa penggunaan air harus tetap proporsional, tidak boleh dilakukan secara boros, apalagi semau gue, demi menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Bapak pakar tafsir Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyab, dalam tafsir monumentalnya Al-Misbah menjelaskan bahwa usia Nabi Ismail tercinta pada saat itu baru sekitar 13 tahun. Tetapi kematangan sikap yang ditampilkan menunjukkan keberhasilan Ibrahim Khalilullah dan Siti Hajar dalam mendidik putra tercintanya, betapa nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akhlak dan karakter, kesabaran dan keikhlasan menjadi hal yang tak terniscayakan. Kesediaan Nabi Ibrahim Khalilullah untuk menyembelih putra kesayangannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Khalilullah mengesampingkan sifat egois, sifat rakus, sifat serakah atau kepentingan diri sendiri. Inilah yang patut kita teladani bersama di momen Idul Adha yang mulia ini. Jangan sampai sekali lagi keserakahan, sifat egois, sifat rakus dan kepentingan pribadi mengalahkan kemaslahatan umum, sehingga mengganggu kestabilan alam dan keseimbangan kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, dalam perspektif teologis, pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim Khalilullah mengajarkan kita bahwa kesalehan spiritual dapat berdampak positif pada kebaikan sosial dan kesejahteraan kehidupan. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-37 As-Saffat ayat 9. Salamun ala Ibrahim, selamat dan sejahtera bagi Ibrahim Khalilullah. Sedangkan dalam perspektif ekologi, pengorbanan Nabi Ibrahim mengajarkan kita agar lebih peduli dengan lingkungan, karena syariat berkorban dapat mencegah populasi hewan ternak yang berlebihan. Saya ulangi, secara perspektif ekologi, syariat berkorban dapat mencegah populasi hewan ternak yang berlebihan.
Dengan hewan kurban, populasi hewan ternak menjadi seimbang, tidak memicu erosi baik tanah maupun pencemaran lingkungan. Apalagi Islam mengajarkan untuk memilih hewan ternak yang sehat dan terbaik, kemudian dipotong dengan syariat Islam secara manusiawi dan juga ramah lingkungan. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, agar Idul Kurban semakin berkah dan hikmah, semua panitia kurban diharapkan memperhatikan aspek ekoteologi. Pastikan hewan ternak yang akan disembelih sehat dan terbaik, menggunakan pisau yang paling tajam, kemudian memperhatikan aspek lingkungan. Alangkah bijaksananya kita mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan. Antara lain, yang pertama, harus peduli terhadap lingkungan dengan tidak membiarkan limbah tanpa penanganan, memanfaatkan hewan kurban secara optimal, dan gunakan material secara tepat guna dan efisien. Yang kedua, standarisasi yang disampaikan oleh Pusat Lingkungan dan Kehutanan adalah perlu memperhatikan area penyembelihan hewan yang luas untuk menjaga kualitas lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita semua diharapkan bisa memastikan penggunaan wadah yang ramah lingkungan dan aman terhadap kesehatan, seperti bisa memanfaatkan daun pisang atau besek yang bersih. Kalaupun menggunakan plastik, kita pastikan plastik yang digunakan aman untuk kontak langsung dengan bahan makanan, ukurannya pun sesuai dan mudah terurai. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan adalah perlu diadakan edukasi kepada masyarakat tentang Idul Kurban ramah lingkungan, sehingga pengolahan akhir sampah tidak kemana-mana dan liar tiada guna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai akhir dari khutbah kami, kita perlu sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para jamaah yang berkorban. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nakhri ahabbu ilallahi min ihraqid dammi innaha la ta'di yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Yang artinya Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda untuk para jamaah yang berkorban, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan kuruniha, tanduk-tanduknya, wa as'ariha, dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menetes ke tanah. Sementara bagi kita semua yang tergabung di dalam kepanitiaan, pesan Rasulullah, fatibu bima nafsan, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya di hadis yang ke-1413, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
di hadis yang ke-3117. Akhirnya kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua para jamaah agar bisa menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, dan semoga kurban tahun ini 2025 Allah balas dengan kebaikan berlipat ganda. Sedangkan bagi para jamaah yang belum diberikan keluasan rezeki, mudah-mudahan Allah berikan keluasan agar dapat ikut melaksanakan kurban di tahun-tahun mendatang. Amin Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wastanibu 'anis sayyi'at, wa'lamu 'anna Allah amarakum bi'amrin bada fi binafsi wa thanna bimalaikatil musabbihati biqudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man biyadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhur man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'
هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدعة والرافضة ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا كبئر سلسري في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يسركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.